Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulma Wirda dengan NIM 2213030201 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Anton Rosari SH HMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak daerah. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang mana tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan tugas negara sebagai penyelenggara negara. Jenis pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat, yang contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan hiburan, serta pajak kendaraan bermotor. Pajak daerah menjadi bagian dari otonomi daerah yang mana ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga masing-masing dari masyarakat tersebut. Jadi pemberian kewenangan ini diharapkan mampu mengacu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakatnya. Pemberian kewenangan ini tidak hanya dari sisi administrasi pemerintah, tapi juga dalam hal keuangan. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak dan restribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang tergolong ke dalam PAD atau pendapatan asli daerah. Pemberian kewenangan ini tidak hanya dari sisi administrasi pemerintah, tetapi juga dalam hal keuangan. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak dan restribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang tergolong ke dalam PAD atau pendapatan asli. Baik, masuk kepada pembahasan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pengertian pajak daerah. Yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan Undang-Undang Pasal 2 Nomor 28 Tahun 2009. Baik, selanjutnya jenis-jenis pajak daerah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten. Pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keempat, pajak air permukaan, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kelima, pajak rokok, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pajak yang dikelola oleh kabupaten. Yang pertama, pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Yang kedua, pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan pungut biaya yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga, pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, dan mandi uap atau spa, tarif pajak hiburan dapat ditentukan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Terdapat dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keempat yaitu pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan distribusi pajak daerah. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Terdapat dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kelima yaitu pajak penerangan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketujuh yaitu pajak parkir. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%, terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedelapan, pajak air tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% pasal
70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-9, pajak sarang burung walet. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Terdapat dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-10, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman atau laut. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Terdapat dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Yang ke-11 yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Terdapat dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan di atas adalah bahwa pajak daerah dan distribusi daerah merupakan salah satu cara meningkatkan APBD, tapi pajak dan distribusi itu harus dilaksanakan dengan benar dan adil oleh pemerintah maupun pembayar pajak. Dikenakannya sanksi terhadap orang yang menunggak atau menyalahkan aturan adalah hal yang benar, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Seperti juga dijelaskan di atas, bahwa terdapat kategori-kategori atau kriteria-kriteria pajak. Berapa tarif pajak yang ditetapkan harus sesuai, tidak menjadi beban bagi pembayar pajak. Dijelaskan juga jenis-jenis pajak apa saja yang diambil, seperti pajak perhotelan, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan penerangan jalan, dan pajak parkir. Diharapkan adanya pembayaran pajak dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Jadi, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan distribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak dan distribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai dengan undang-undang tersebut.
Baik, sekian pembahasan materi dari saya mengenai pajak daerah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.